Shalom saudara sekalian, senang berjumpa dengan saudara, sudah setahun lebih tidak berjumpa, saya percaya Anda diberkati berlimpah-limpah. Saudara Tuhan, ada banyak pertanyaan. Pak, kenapa sebuah kebudayaan, sebuah negara, sebuah kawasan bisa lebih maju ketimbang budaya dari tempat lain? Kalau kita lihat budaya yang lama, yang tua itu adalah Mesir. Mesir punya heliograf, punya piramid itu tua sekali, China itu tua. Bangladesh, Pakistan, India tua. Kemudian kalau Anda lihat Timur Tengah, Babilonia, Persia, Asyur, itu tua, itu budayanya tua sekali. Indonesia sebenarnya belum tua budayanya, karena kita baru bangun Borobudur abad 8. Anda bisa bayangkan, abad pertama bait suci yang kedua dihancurkan. Sudah kedua tuh dihancurkan. Kita event abad 8 baru bangun Borobudur. Jadi budaya itu bisa panjang, bisa pendek karena usia. Tapi untuk sebuah budaya itu bisa berlanjut lama atau tidak, itu tergantung dari masyarakatnya. Makanya kenapa yang namanya masyarakat, sebuah rakyat, sebuah negara, itu penting sekali menjadi sebuah pilar utama, sebuah kebudayaan, kebiasaan itu akan panjang apa tidak. Sebuah contoh, apa yang menyebabkan sebuah budaya sampai menyebar? Orang Yahudi itu punya budaya menyebar luar biasa sampai ke muka bumi. Bahasa Ibrani diyakini sebagai bahasa dengan pertumbuhan growth tercepat di muka bumi. Menyerap banyak bahasa. Bahasa nomor 2 yang tercepat pertumbuhannya perkembangan adalah Ethiopia. Yang ketiga Indonesia. Indonesia punya bahasa berkembang luar biasa karena kita menyerap bahasa-bahasa dari lain. Contohnya misalnya gini, envelope, amplop. Nah, jadi envelope diubah masuk kita jadi amplop. Orang kita gampang sekali untuk mengubah sebuah bahasa dan menyerapnya dengan cepat sekali. Kita punya nama efektif. Sampai di kita, efektif. Efisien, kita punya efisien. Nah, Indonesia juga punya nama lain selain efektif, efisien. Mangkus dan sangkil. Jadi kita harus efisiensi saudara, kita harus sangkil. Nah itu kan, Anda belum pernah dengar mungkin. Anda tahu main komputer ada yang namanya mouse? Bahasa kita resminya tetikus. Bahaya. Jarang dengar ya, itu adalah bahasa-bahasa Indonesia yang sudah bahasa asing yang diadopt, diserap jadi bahasa Indonesia. Dan kita orang Indonesia suka sekali mengubah bahasa dengan cepat. Contoh, Anda tahu Bogor, bahasa aslinya Bretensborg. Bretensborg. Jadi Bogor, itu berubah dengan cepat. Anda tahu Gresik. Gresik di Jawa Timur. Gresik. Semen Gresik, Gresik. Di Semarang ada sebuah tanah, saya sering cerita ini. Tanah itu milik seorang pangeran bernama Hendrik. Sekarang namanya Jalan Imam Bonjol. Jalan protokol besar di Semarang. Jalan Imam Bonjol itu namanya dulu adalah Prince Hendrik Land. Prince Hendrik Land. Tanahnya pangeran Hendrik. Prince Hendrik Land. Orang Semarang bilang Pindrian. Hati-hati nikah sama orang Jawa, berubah nama Anda semuanya. Nah, kenapa sebuah bangsa bisa berkembang, bisa bertumbuh budayanya? Jawabannya adalah karena rakyatnya suka nyatet dan suka baca. Hati-hati. Orang tidak suka baca, gak suka nyatet, itu akibatnya adalah warisan legacy budaya hilang. Indonesia bahayanya dari 62 negara Asia, minat baca orang Indonesia, riset tahun lalu, nomor 61. Jadi orang Indonesia ini konon katanya cuma 1 dari 10.000 orang yang suka baca. Menurut saya itu 1 orang, gak kelar juga bacanya. Tapi ini beda, ini pembaca firman Tuhan semua ini. Jadi dari 1 per 10.000 itu adanya di City of Love kan gitu. Plus pembicaranya. Nah, sebuah contoh. Orang Yahudi punya catatan dahsyat yang luar biasa, lengkap semua catatannya. Detail semua lengkap. Dan mereka suka mencatat yang pertama adalah nama orang. Orang Yahudi gak boleh punya Tuhan. Gak punya raja. Tuhan tuh raja, ini rakyat. Tengahnya namanya pengantara. Apa yang ada di PL itu pasti akan diulang di PB. Apa yang ada di PB pasti diulang zaman kita. Salomo berkata, tidak ada yang baru di bawah langit. Selalu akan berulang. Makanya sejarah harus dihormati. Bung Karno bilang jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Nah, yang namanya orang Yahudi itu punyanya Tuhan sama rakyat. Ada pengantara di tengahnya. Makanya kenapa Tuhan Yesus tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa lewat Tuhan. Selalu ada aja menjadi pengantara pendoa syafaat. Nah, pengantara antara Tuhan dan manusia itu adalah namanya hakim. Hakim namanya Sfat atau hakim bahasa aslinya Sfat. Nah, saudara saya Tuhan,
Orang Yahudi nggak boleh punya yang namanya raja, punya cuma hakim. Hakim itu PLT raja, pelaksana tugas raja. Namanya hakim, semua urusannya hakim. Nah siapa daftar hakim-hakim? Moshe bukan hakim, Moshe itu deliverer. Pembebas bangsa Israel dari Mesir keluar menuju tanah perjanjian. Nah semua yang namanya nabi di Alkitab itu mengambil peran Tuhan Yesus sedikit-sedikit tuh. Kalau digabung, jadi Tuhan Yesus. Contoh, Moshe mengambil peran sebagai seorang deliverer, pembebas. Yosua sebagai orang yang menuntun Israel masuk tanah perjanjian. Itu kalau Anda gabungin semua, namanya pelayanan Tuhan Yesus. Contoh, orang Yahudi punya catatan yang sangat lengkap sampai hari ini. Legasinya bagus sekali. Daftar nama gembala-gembala Israel semuanya ada. Yang pertama, Moshe bukan gembala. Yosua bukan. Gembala adalah hakim. Anda bisa buka kitab hakim-hakim. Daftar namanya urut dari yang pertama sampai yang hari ini masih ada semua. Kita urutkan sebentar. Anda bisa buka kitab hakim-hakim nanti. Yang pertama namanya adalah Otniel. Otniel itu adalah ponakan sekaligus mantunya Kaleb. Siapa Kaleb? 1 dari 12 pengintai yang pergi ke tanah mengintai dan 1 dari 2 orang yang membawa berita positif. Yang 10 hoax semua. Dan Otniel adalah mantu orang besar. Hakim kedua, Ehud. Siapa Ehud? Ehud adalah seorang cacat. Kenapa? Karena dia kidal. Zaman dulu kidal itu cacat. Zaman sekarang tidak. Makanya Alkitab tuh bilang seperti itu, apa sih tujuannya? Untuk ngasih tahu sama kita. Tuhan bisa pakai orang cacat. Tuhan bisa pakai orang miskin. Tuhan bisa pakai orang bodoh. Tuhan bisa pakai orang jelek. Saya mau beritahu. Orang cacat sukses ada nggak? Ada. Orang bodoh sukses? Ada. Orang miskin sukses ada? Ada. Orang jelek sukses? Paling banyak. Tapi yang saya belum pernah lihat, orang malas sukses belum pernah ada itu. Ulang-ulang. Orang bodoh sukses? Orang miskin? Ada. Orang cacat? Ada. Orang jelek? Wah banyak banget itu. Orang malas sukses saya belum pernah dengar sampai hari ini. Jadi kalau mau gagal dalam hidup gampang, jadilah malas, nikahi orang malas. Malas kuadrat dua-duanya. 1, Otniel, 2 Ehud, 3 Samgar, bukan Samcan. Samcan selesai zaman Imlek kemarin. Samgar, 4 Deborah, 5 Gideon. Gak usah dihafalkan, gak keluar di ujian. Biar pendeta saja yang menyebutkan. 5 Gideon, Tola, Yair, 8 Jefta, 9 Ebzan. Ebzan itu hakim Boas suaminya Rut. Elon, Abdon, 12 Simpson. Masih ingat Simpson? 17 tahun usianya, SMA kelas 3, hobi tawuran, minta nikah. Ceking kurus, rambut kepang 7. Pak, Simpson itu besar Pak. Itu Simpson Betawi. Anda daripada kuota dipakai untuk hal gak penting, nanti pulang rumah, buka YouTube, ketik. Samson Betawi. Pemerannya almarhum Benyamin Sueb. Nanti nonton filmnya. Film Betawi zaman dulu. Lucu tuh. Yang dipotong bukan rambut, bulu ketek. Nanti nonton. Simpson tuh ceking kurus. Hakim nomor 12. Nomor 13, Simpson selesai. Eli, jabatannya bukan hakim lagi. Hakim plus nabi. Imam. Eli itu imam. Eli punya anak nama Hofni Pinehas, agak benar semua sekeluarga ini. Jabatan naik 2. Dari hakim naik jadi hakim dan imam. Eli mati digantikan oleh Samuel, nomor 14. Samuel, jabatannya 3. Imam, nabi, hakim. 3 jabatannya. Nomor 14. Nomor 15. Ada yang bilang gini, teman bapak semua tadi ya? Raja Sol. Pak, kok namanya raja Pak? Ya, salah kaprah sampai hari ini. Yang namanya Sol itu sebetulnya bukan raja. Pengurapan namanya Nagid. Nagid itu adalah commander atau panglima perang. Sol mati. Nomor 16 kita hafal semuanya. Siapa? Raja Daud. Raja Daud nomor 16. 17 Daud mati digantikan oleh? Bodoh amat ya. Salomo nomor 17. Salomo mati ganti Rehabeam. Rehabeam ganti Abiam. Abiam mati ganti Asa, penggantinya putus asa. Nah, kan gitu. Udah lupa semuanya. Itu namanya ada semua. Nomor berapa tadi? 18. 31 Herodes, 32 Arkelaus, 33 Herodes Agripa pertama, 34 Herodes Agripa kedua, 35 Simon Barkoba. Romawi masuk,
hancur semuanya. Setelah hancur semuanya tahun 47-48, Israel merdeka. Tampil seorang yang menjadi pembebas bangsa Israel pertama untuk proklamator kemerdekaan. Namanya adalah Perdana Menteri David Ben-Gurion. Itu nomor 36. 37 Moshe Syaret, 38 David Ben-Gurion lagi. 56, 57, 58, 59 Benjamin Netanyahu. Baru menang kemarin. Dari 1 sampai 59 semua daftar namanya urut ada semua. Kita suruh ngomong 7 presiden lupa. 1, cepat. 2, 3, 4, 5. Pokoknya tahunnya sekarang kan gitu. Udah. Masih mending ngomong presiden. Wakil presiden, cepetan. Lupa, taunya Bung Hatta. Yang sekarang JK, udah gitu. Tengahnya lupa semuanya. Orang Yahudi daftar nomor 1 sampai 59 hafal semuanya. Karena mereka tahu itu orang pilihan Tuhan. Mereka punya gembala yang akan membawa mereka ketemu sama Mesias. Saudara Tuhan, makanya budayanya berkembang luar biasa sampai hari ini. Khotbah belum mulai, saya belum baca firman ini. Pak Tio sudah bilang, Pak kalau yang ibadah kedua bebas Pak. Kan nanti kita libur panjang ini. Tapi harus nyoblos dulu. Oke. Waktu saya membaca daftar orang hakim yang, gembala yang ada di tanah Israel. Dan ada di Alkitab. Kitab Tanak mereka. Saya kaget. Daftar namanya selisih 3. Jadi kalau di daftar Israel sama di Alkitab, Alkitabnya sudah bilangnya 17, sana baru 14. Alkitab sudah sampai nomornya adalah nomor 18, yang sana baru 15. Dicek nomornya sudah 12, yang sana baru 9. Kenapa daftar di Israel kok jumlahnya lebih sedikit daripada di Alkitab? Berarti ada orang tertentu yang namanya ada, kepahlawanannya ada, penunjukannya ada, urapannya ada, pemilihannya ada, tindakannya tercatat dengan jelas, tapi tidak pernah berhasil diangkat jadi seorang gembala atau seorang hakim. Begitu saya baca, onde mande dodo ada 3 orang yang namanya di Alkitab ada, tapi daftarnya hilang di sini. Berarti Tuhan coret namanya dari 3 orang ini tidak mendapat bagian. Siang hari ini saya mau cerita 3 orang ini. Supaya apa sih? Tahun ini kita jangan sampai melakukan apa yang mereka lakukan. Nanti jangan-jangan nama tercoret. Kita lihat yang pertama, khotbah dimulai sekarang, 10:46. Hakim-Hakim 4, ayat yang pertama. Kitab Hakim-Hakim yang keempat, ayat yang pertama. Firman Tuhan bicara dengan jelas kepada kita. Hakim, gak usah dicari Bapak Ibu ini aja. Nah, muncul bentar lagi, iya. Laga-laga cari ketemu juga enggak, ini loh. Baca Alkitab di rumah bukan di gereja Bapak Ibu. Nih, ini kan sudah dibeli mahal sekali, dimanfaatkan supaya sama-sama nikmat. 2, 3. Setelah Ehud mati, Alkitab suka ngomong begini. Setelah Saul mangkat mati, maka Tuhan menemukan Daud bin Isai. Pada mati Raja Uzia, Yesaya melihat Tuhan. Setelah Musa mati, Yosua muncul. Setelah generasi selesai, ada generasi baru yang muncul. Dan itu yang disebut dengan nama Jeremiah Generation. Setelah Ehud mati, yang kidal tadi itu, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa fungsi seorang hakim dan gembala? Memberikan visi. Kenapa Bapak Ibu nonton visi? Gembala pembina kasih visi. Why? Visi itu tugasnya, belum masuk ayat 2, di ayat pertama dulu. Oke, yang namanya visi tujuannya adalah supaya kalau kita sampai salah langkah. Contoh, Bapak Ibu besok hari Senin jam 11 kita ketemu di Bandung di Pasteur. Anda boleh naik mobil, Anda boleh naik pesawat, boleh naik kereta api, Anda boleh lewat Cipularang, boleh lewat Jonggol, boleh lewat yang namanya Puncak, terserah pokoknya besok jam 11 ada di Pasteur Bandung. Apa fungsi visi? Kalau sampai kita ketinggalan, kepleset kita jatuh, kita bisa kejar. Makanya kenapa di rumah tangga perlu visi. Kalau nggak ada visi, berkembang masing-masing sesuai dengan arah. Tanpa visi, liarlah rakyat. Apa fungsi dari visi? Menyatukan langkah untuk menuju pada sebuah titik. Makanya kenapa gembala pembina rutin ngasih visi tiap bulan dan tahunan. Fungsinya begini, kalau sampai Anda kepleset, Anda hilang arah, Anda sudah tahu harus ketemu di mana lagi. Supaya seiring selangkah. Visi bertujuan untuk mencari sebuah ketetapan Tuhan.
Tapi masalahnya adalah visi nggak ada, orang Israel berbuat jahat. Kenapa orang bisa berbuat jahat dalam hidup? Jawabannya satu, karena tidak punya visi hidup. Kalau kita visinya jelas, nikah tuh mau bahagia, maka semua hal yang produksinya ending nggak bahagia, kita singkirkan. Ya dong, ini perbuatan ending nggak bahagia nih, singkir. Ini tindakan sih enak, tapi ending nggak bahagia nih, singkir. Karena kita punya visi hidup adalah nikah tuh bahagia. Gitu. Sekolah itu tujuannya mau jadi, terserah, mau banyak temen, atau mau lulus cepet, dapat kerja, atau punya ilmu sebanyak-banyaknya. Itu visi, pilih aja. Saya pokoknya mau lulus cepat. Karena apa? Orang tua saya sudah sakit-sakitan, kalau nggak lulus cepat saya nggak bisa kerja. Jadi visinya adalah saya lulus cepat dengan ilmu sebanyak-banyaknya supaya bisa kerja. Nah, dari situ yang namanya nonton, buang. Jalan-jalan, buang. Nongki itu nongkrong. Bahasa keren zaman sekarang, nongki, buang. Jadi orang tuh akan membuang mana tergantung visi hidupnya. Nah, kalau saya mah demokrasi Pak, apa juga boleh Pak, oh nasi rames Pak, pecel. Semua numplek jadi satu. Cannot. Next, 2. Next, 2, 3. Orang kalau nggak punya visi, ini repotnya. Tuhan serahkan mereka ke dalam apa? Kata bersama saya, Yabin. Yabin artinya human intelektual. Manusia kalau nggak punya visi, bentar lagi mikirnya pasti cengli logik. Pasti. Pak, saya ini dulu pengusaha Pak. Pak pakai ini sekali nggak nyandar sama Tuhan, nyandar sama ini Pak. Tapi sejak bertobat saya nggak pakai otak lagi. Ngeri loh. Ngeri tuh orang kayak gitu. Orang tuh kalau nggak punya visi, langsung akan turun satu pangkat yang namanya adalah human intelektual. Masih ingat satu ayat firman Tuhan? Anak manusia akan dibawa ke Yerusalem, disalibkan, wafat, dan disesah di sana. Itu Simon Petrus mendengar Tuhan bilang begitu, langsung tarik itu dia punya suhu. Guru, dia bilang, tegur Tuhan Yesus. Sekali-kali hal buruk tidak akan menimpa engkau. Anda tahu jawaban Tuhan Yesus semuanya? Dia bilang gini, anyahlah engkau Satan. Satan bukan setan, Satan bukan santan, Satan. Tuhan tegur Petrus Satan. Oh, kita baru ngerti apa sih beda pemikiran Satan sama pemikiran Tuhan. Dia berkata, sebab engkau memikirkan apa yang manusia pikirkan dan bukan Tuhan pikirkan. Ternyata pikiran manusia itu pikiran Satan. Pikiran Tuhan, pikiran manusia, pikiran Satan. Nanti saya akan cerita terakhir nanti bagaimana cara ngelola pikiran supaya sesuai firman Tuhan. Orang kalau nggak punya visi hidup, langsung mikirnya yang logis. Saya nggak ada masalah nggak berpikir logis Bapak Ibu, kita harus berpikir logis jadi orang. Tapi di atas pikiran logis harus ada pemikiran yang dari Alkitab. Supaya bisa belajar itu jangan lupa ambil rekaman ibadah pertama tadi. Gitu. Masih ada di belakang tuh, free toh? Pak Alexi? Free gitu ya. Nah, dan panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Kata bersama saya, Haroset Hagoyim. Artinya adalah the stronghold of Gentiles. Kubu pertahanan orang fasik. Orang fasik di luar yang gak nyembah Tuhan. Gantungnya cuma pakai ini. Kita juga pakai ini. Tapi kita punya level lebih tinggi lagi. Ini dan Tuhan. Gitu. Next, ayat 3. Karena sudah dalam masalah berat ditindas sama yang namanya Yabin, Israel berseru kepada Tuhan sama-sama, sebab Sisera punya berapa? 900 kereta, satu kereta isi 3 orang. Itu keretanya doang, 2.700, belum tentara itu. Sama-sama, dan 20, iya. Gini-gini Bapak Ibu, Anda salah, Anda kepleset, Anda dosa. Oke. Kalau saya orangnya terbuka. Anda kepleset, manusia, Anda lemah. Kita mah lemah, manusia lemah, daging itu lemah. Kepleset, jatuh, oke. Pak Tim akan kasih arahan, akan rangkul supaya Anda bisa maju lagi. Pak Pendeta, suami saya kabur sama teman baik saya di gereja loh Pak. Ibu, saya bisa ngerti. Tapi ibu harus tabah menghadapi ini semua. Karena Tuhan punya rencana. Iya Pak, tolong didoakan ya Pak. Baik, saya akan doakan ibu. Makasih Pak. Bu, kalau boleh tanya, mohon maaf info. Ini kejadian kapan itu suami ibu kabur sama teman baik itu kapan? 34 tahun yang lalu. Onde mande, 34 tahun yang lalu, belum move on. Ayolah bro. Bapak ibu gini, kalau sudah 34 tahun masalahnya masih itu lagi, itu namanya bukan masalah, tertindas.
Aku benci sama orang. Siapa? L4 Pak, lu lagi. Waduh. Gini, kalau sudah punya masalah dosa selama 20 tahun itu bukan dosa, doyan. Lain. Kalau sudah sekian puluh tahun, namanya bukan kepleset, tertindas. Dan kekristenan tidak boleh tertindas. Jatuh, takkan tergeletak kata Tuhan. Sebab tangan Tuhan selalu menopangnya. Kan gitu. Tapi kalau sudah 20 tahun, tergeletak, namanya tidur. Nikmat itu. Kayak sakit lumpuh 38 tahun di Bethesda. Dia gak mau pergi sih, udah nikmat. Tiap hari bisa main catur di situ, sambil lumpuh. Banyak orang kalau sudah stres, tidak mau sembuh. Kenapa? Sudah punya kumpulan stres. Nanti kalau dia pulih sendiri. Temannya hilang semua, teman masih stres. Karena dia sudah membuat paguyuban stres. Next, 4. Sama-sama 2, 3. Waktu itu, seorang istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Gini, orang Israel itu gak boleh perempuan jadi pemimpin. Karena kasta nomor 2, Israel penganut patriarh. Dulu, sekarang tidak. Kalau sekarang sudah emansipasinya bagus sekali. Deborah juga sadar diri, dia seorang perempuan gak mungkin lama jadi seorang pemimpin. Jadi waktu orang Israel berseru sama Tuhan, Tuhan bangkitkan seorang wanita, seorang nabiah. Mantep banget nih, ini nabiah luar biasa nih. Perempuan diangkat oleh Tuhan sebagai nabiah. Kenapa nih perempuan kasta nomor 2 tiba-tiba bisa naik peringkat? Penyebabnya adalah, sama-sama dibaca, istri, penyebab kenapa Deborah naik dipakai oleh Tuhan karena suaminya namanya Lapidot. Lapidot artinya lampu teplok, lampu sentir. Tipe suami yang kicep. Tapi gak kerja. Nanti toh, kopi sek toh, kidik, seruput. Gak kerja. Ning ninggung. Pantesan istrinya jadi nabiah. Kenapa? Suaminya kicep. Kicep teh bahasa Sunda. Kenapa kadang-kadang tampil seorang, Pak saya tuh kan layani Tuhan. Kenapa saya gak dipakai oleh Tuhan? Kenapa dia dipakai Tuhan? Iya karena kamu kicep. Tuhan tidak akan pindahkan pemakaian atas Saul kepada Daud kalau Saulnya benar. Itu prinsip Tuhan dari dulu. So kalau Anda lihat gini, ada orang yang lebih gak beres daripada Anda dipakai Tuhan. Mungkin kita harus koreksi diri loh. Supaya tidak kicep. Next, ayat 5. Deborah sama-sama, biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara apa? Rama dan Bethel di pegunungan Efraim. Orang Israel menghadap dia untuk berhakim padanya. Nabi dan hakim itu. Bapak Ibu, posisi duduk sangat menentukan masa depan kita. Orang kalau mau dipakai oleh Tuhan, stay duduknya, lokasi venue-nya itu harus antara Rama sama Bethel. Rama itu Ramos artinya adalah high atau tinggi, itu menara doa itu. Bethel itu rumah Allah. Jadi orang kalau mau dipakai Tuhan, posisi hidupnya harus antara menara doa sama gereja. Kapan kerjanya Pak kalau gitu? Nanti dulu. Orang Yahudi tidak pernah membedakan antara meja makan sama mesbah. Kenapa sih Yahudi gak pernah makan babi? Karena di mesbah gak boleh ada babi. Nah, sekarang beda, kalau sekarang beda, babi takut sama kita. Gitu. Dikecap selesai. Gitu. Gini, orang Israel tidak boleh kasih babi di mesbah. Karena buat mereka, mesbah sama meja makan itu sama. Jadi apa yang gak boleh muncul di mesbah, gak boleh muncul di meja makan. Di mesbah, orang Yahudi akan bicara Torah sama anak-anaknya. So di meja makan adalah tempat di mana Tuhan perintahkan sama orang Yahudi, ngajar Torah anak-anaknya. Mesbah sama meja makan, gak beda. Anda jangan bilang sama saya, Pak kalau kita yang namanya kerja Pak, terus kalau naik menara doa terus kapan kerjanya? Cannot. Meja kantor kita sama mesbah kita sama. Kalau di mesbah Anda gak bisa bikin korupsi di sana, so di meja kantor gak bisa juga tekan korupsi di sana. Karena mesbah kerja kita sama kantor itu sama. Sebuah contoh. Bapak Ibu pasti pernah naik yang namanya taksi. Seumur hidup. Pagi Pak. Oke. Soekarno-Hatta Terminal 3. Cepetan, saya terlambat. Baik Pak, siap. Sampai nyetir nih. Udah berapa lama Pak bawa taksi? Ya Pak, baru 4 tahun lah kira-kira. Udah hafal Jakarta dong? Tidak juga Pak, saya mah pakai GPS saja Pak. Teknologi sekarang teh maju. Bapak libur tiap hari atau seminggu sekali atau 2 hari sekali?
Kalau saya mah ya suka-suka saya nak 61 Pak, 6 kali hari kerja, sehari libur. Nah yang namanya juga bawa taksi Pak, demi anak keluarga Pak, nama istri. Bagus. Gak capek ya Pak, bawa taksi tiap hari? Aduh Pak, yang namanya kerja takkan ibadah. Pernah dengar? Pernah dengar itu orang ngomong gitu? Gak capek Pak bawa taksi? Pak, yang namanya kerja teh ibadah. Pernah dengar ya? Itu yang di samping ngomong begitu tuh. Buat mereka kerja sama ibadah itu sama. Because kenapa? Kata kerja diambil dari bahasa Timur Tengah, Ibrani adalah abodah. Dari kata abodah keluar kata ibadah. So ibadah sama kerja itu adalah sama. Makanya kalau Anda beribadah, ikut Tuhan, ibadah sungguh-sungguh, kerja pasti sungguh-sungguh. Cara terbaik orang, dulu nih prinsip saya. Kalau saya mau joinan gitu ya, atau saya ada taruh dana segala macam sama seorang, saya akan ajak orang itu ke PD atau ke gereja. Kalau sampai di gereja dia tidur, saya gak mau bisnis sama dia. Kenapa? Di rumah Tuhan yang kudus, yang katanya Tuhan hadir saja, dia tidur. Itu kalau saya kerja bareng dia pasti akan tidur di kantor. Pasti. Di tempat kudusnya dia tidur, orang bisa makan duit gereja. Bayangkan, di uang yang ada Tuhan ya katanya. Itu aja dia berani ambil, apalagi uang Anda, halal semuanya. Bisa nangkap ya? Karena manusia kerja, levelnya tidak mungkin lebih takut sama orang di gereja. Di gereja Anda buka WA mulu. Saya mau kasih tahu, selama Anda kerja Anda main game terus. Pasti. Sepi langsung diam, taruh langsung WA-nya. Enggak, saya tahu lah Anda buka WA. Itu lagi buka catatan khotbah sama buka Alkitab. Kan yang tahu cuma ada 3. Tuhan, Anda sama setan, kan gitu. Terus. Di pegunungan Efraim berbuah ganda. Next. Dia tahu dia gak mungkin lama, dia panggil seorang bernama Barak bin Abinoam dari Kadeshi di daerah Naftali. Ini orang-orang priayi, darahnya darah biru, bibit bobotnya bagus sekali. Barak, barokah, berkat, birkat, berek, berakah, artinya adalah berkat. Namanya berkat, Abinoam, bapak yang menyenangkan. Kasih nama anak Anda Abinoam, supaya ada yang menyenangkan. Dari kota Kudus, bukan kota Malang, Kudus. Naftali artinya menang. Berkat ayah menyenangkan, asal kata dari tempat kudus, daerah provinsi kemenangan. Waduh, ini daftar kerja pasti diterima. Nama tuh penting loh Bapak Ibu. Nama siapa? Toloi. Potongan gak ada, jahitan gak ada, kancing lepas. Bukankah Tuhan Allah Israel memberikan demikian? Maju bergerak ke Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali, Bani Zebulon bersama dengan engkau. Next. Dan aku gerakan Sisera panglima tentara Yabin dengan keretanya kuda pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Kison itu adalah lokasi yang ada di tempat di mana Elia membunuh Nabi Baal. Bapak Ibu saya percaya Anda pernah pergi ke Israel semuanya. Yang belum pergi, angkat tangan saya doain sekarang. Jangan tarik ke bawah, belum nih. Bapak di surga berkati berlimpah-limpah. Berikan hati supaya bisa pergi tahun ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pergi pakai 2 cara. Pertama, iman, 2 mani. Imani. Iman dan mani. Kalau iman sama daun gak pergi. Okay. Anda kalau ke Israel, tour guide bilang, Bapak Ibu istirahat yang baik ya. Besok jam 7 pagi kita siap di tempat di lobi hotel, kita berangkat. Ada 14 tempat kita mau pergi. Hah? Capek kali Pak, 14. Aduh Pak, gak kuat saya. Bapak, udahlah Bapak Ibu. 14 tempat di Israel, come on. Di Israel itu gak kemana-mana. Kolam Bethesda sama rumahnya Maria waktu kecil, jaraknya dari saya sampai meja ini. Anda pergi sana sudah 2 tempat, centang-centang selesai. Daud nyanyi. Satu hal yang ku ingini dalam hidup ini. Deng deng deng. Dia nyanyi sama dia mati. Perjamuan makan malam terakhir. Sama pencurahan Roh Kudus, beda lantai doang. Sekali pergi 4 tempat, centang. 14 tempat, jam 12 selesai, habis makan siang bisa ke Starbucks. Gak ada capek di sana, kenapa? Muter-muter, itu lagi. Ketemunya, lu lagi. Gak jauh-jauh, yang jauh cuma Hermon. Itu kalau ada kekubur di salju selesai itu. Jauh banget kalau Hermon. Nah, saya senang Pak Tim suka bawa ke tempat-tempat yang agak unik gitu ya, untuk belajar banyak hal. Berangkat Bapak Ibu, mumpung ini Netanyahu menang lagi dan kelihatannya lagi baik kondisi situasinya.
Dan ini juga gara-gara masalah ekonomi lagi bagus, karena Venezuela punya masalah sehingga sekarang harga minyak naik dan mereka agak sedikit kaya, no problem. Jadi Bapak Ibu berangkat saja cepat, setelah coblos berangkat. Gitu. Puji nama Tuhan, teruskan. Jangan teruskan, sudah itu aja, sudah cukup. Jawaban kepada Deborah, 2-3. Jika engkau, aku pun, jika engkau tidak maju, ini bahaya nih. Bapak Ibu saya mau cerita, dalam hidup ini hati-hati. Kita kalau dapat tugas A, hati-hati. Biasanya jatuhnya A. Duta narkoba, jatuhnya narkoba. Kisah ini menjawab ini. Barak diminta ngelawan Yabin. Yabin itu pertimbangan manusia. Cilakanya, Barak pas ngelawan Yabin, dia sendiri ketepak, ketular, contagious dari dosanya Yabin. Barak yang sakti ketemu Yabin tiba-tiba poco-poco. Kalau kamu maju, aku maju. Kalau enggak maju, aku maju. Poco-poco. Na 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 na. Poco-poco. Sekarang punya lagu bagus namanya Goyang Mau Mere. Putarlah ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, gubrak sampai sebelah sana. Sebuah kisah menarik. Orang ini masih muda. Melayani Tuhan, cinta Tuhan luar biasa, diberkati berlimpah-limpah, terus hancur, dia cerai. Rumah tangga berantakan, anaknya pergi semua. Sakit dalam hidupnya. Dia menghadap dalam kondisi air mata sudah bercucuran. Pak Pendeta, apakah Tuhan masih bisa pulihkan saya lagi setelah semua yang saya alami sampai hari ini? Dan kisah ini terjadi. Saya mau cerita. 20 years before. Nah ini kejadiannya dulu nih ya. Ini cerita nih. Pak Pendeta saya bisa dipulihkan. Nah, ini ceritanya 20 tahun sebelumnya. Pria gagah, istri 1, anak laki 1, anak perempuan 1, 2 anak, cinta Tuhan, diberkati berlimpah-limpah, dana besar, dia bantu gereja, dia topang gereja, dia melayani Tuhan sungguh-sungguh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menjadi orang yang kenamaan, diberkati berlimpah-limpah, bisnisnya terus maju, anaknya bisa sekolah zaman itu, dan dia sudah naik mobil pada zaman itu, dan semuanya bagus. Tapi kita tahu bahwa krisis ekonomi adalah siklus. Jadi Kris datang, ini Bapak bertahan semuanya, dalam segala hal dia punya manajemen bagus sekali, dia bertahan, tapi kita tahu krisis adalah siklus. Bertahan demi bertahan, lama-lama dia melepas satu. Mulai turun, pendapatan, penjualan mulai turun. Dia harus efisiensi sedikit. Bertahan terus, dia minta doa pendeta, dia masih sering ibadah, dia makin cinta, berdoa di gereja, belum ada menara doa zaman itu. Dia terus ikut doa pagi, terus bertahan, tapi krisis adalah siklus. Dihantam, terus mepet, mulai lepaskan aset, mulai lepas, penciutan karyawan, lepas, terus ciut. Istrinya berdoa, anaknya berdoa, terus dalam kondisi yang mepet, pinjam uang bank. Dia naik lagi, dia usahakan, tapi krisis adalah siklus. Disapu, terus mepet, nggak bisa. Akhirnya asetnya harus dilepas dengan harga yang sangat murah sekali dari bank. Lepas. Mepet terus, anaknya mulai kembali, nggak bisa sekolah luar negeri lagi. Pepet terus. Dalam kondisi yang mulai turun, dia mulai udah nggak ke gereja lagi, dia sibuk, dia nggak bisa ikut doa. Kenapa? Mempertahankan perusahaan nggak gampang. Dalam kondisi yang sangat mepet, dia sudah hilang pede dan cukup malu menghadapi keluarga besarnya karena orang pikir dia gagal dalam hidup. Ada nasihat bodoh dari seorang teman. Taruh duitmu di judi aja. Daripada lu mati. Kalau lu gagal lu mati juga, Sarah juga mati. Kenapa? Kalau lu berhasil, lu untung, lu bisa hidup. Pakai aja, udahlah, shortcut. Dia taruh di judi. Sekali menang, 2 menang, 3 menang, naik lagi usahanya. Yang keempat kalah total. Jatuh. Habis jatuh dia mulai pusing, dia mulai gaul sama teman yang salah, dia mulai miras segala macam, dia mulai judi lebih besar lagi. Dia pulang, istrinya sangsak nomor 1. Anak lakinya bilang, Bapak jangan bunuh mama. Anak lakinya disangsak nomor 2. Anak lakinya lindungi adik perempuannya supaya gak disangsak bapaknya. Hancur semuanya. Anak laki bilang gini, aku gak mau jadi kayak papa, aku benci sama papa. Nanti aku gede, Tuhan berkati aku jadi pinter. Aku mau kaya, aku mau punya uang banyak. Aku pengen sekolahkan adikku, mamaku dapat rumah. Papaku sudah sakit nanti, aku akan pelihara ala kadarnya. Tuhan jawab doa dia. Anak ini pinter banget, beasiswa. Dia kerja,
Sukses jadi pemimpin, buka usaha sendiri, kaya raya. Mamanya rumah dapat, adiknya sekolah dinikahkan sama dia. Dia punya istri 1, anaknya 2. Papanya sakit-sakitan, dipelihara ala kadarnya. Dia sakti, dia melayani Tuhan, dia tahu dia mau bikin kesalahan. Dia ikut Tuhan, masuk gereja, dia di donatur besar di gereja, dia luar biasa. Tapi krisis adalah siklus. Pepet, dia ketahan terus dengan doa terus pepet. Dia mulai banting, bisnis berubah, gelombangnya segala macam. Dia makin turun, dia pinjam uang bank. Dia putar lagi, makin gede lagi. Tiba-tiba krisis adalah siklus. Disapu, lepaskan aset, lepas semua. Mepet habis. Ada nasihat yang sontoloyo dari seorang teman. Taruh duitmu di judi aja. Nanti kalau kalah gimana? Lu sekarang sudah kalah hidup lu, taruh aja sana. Kalau menang beruntung, kalau kalah udah mati sama-sama mati. Ini kan ya namanya juga gambling. Entah setan apa yang dia pikirkan. Dia taruh duitnya, papanya menang 3 kalah 1, dia langsung kalah. Habis semuanya, dia marah. Istrinya sangsak, anaknya dua-dua disangsak sama dia. Pecah, cerai, hancur-hancuran. Sekarang kondisi sakit, udah habis hidupnya. Air mata bercucuran. Dia berkata, filmnya berganti. Kejadian hari ini. Nah, balik lagi tadi film ini balik film. Udah pendiam semua, halo, Bapak Ibu, halo, masih ada sini semua. Balik. Pak Pendeta, masihkah saya bisa pulih? Dia bicara depan saya, teh tawar hangat. Bapak harus jawab saya. Apa yang menimpa hidup Bapak adalah sebuah kewajaran. Logik, cengli, masuk akal. Dan ini gak perlu dipertimbangkan. Inilah garis hidup Bapak. Hah? Kok bisa begitu Pak? Dengar saya baik. Saya ulang ya pelan-pelan ya. Si A, nama orang nih A. A melakukan tindakan B. Melakukan perbuatan B. Melakukan dosa B yang menyakiti si C. Saya ulang. Si A melakukan tindakan B, dosa B yang nyakiti si A, si C. Jika C tidak mengampuni si A, dosa B akan nempel contagious sama si C. Oh, gak pengen kayak papi. He's even worse than his father. Kok Bapak pakai Inggris? Orang selatan. Kan sudah tahu kan, orang selatan kalau ngomong which is literally pakai Inggris. Saya ini orang selatan banget sampai keluar Jakarta, bablas ke bawah itu. KTP saya Depok, selatan. Nah, ini selatan asli ini selatan asli ini. Kalau ini selatan, lebih selatan dari selatan. Saudara saya Tuhan, aku gak bakal kayak papa. Papanya gak cerai, dia hancur hidupnya. Papanya sakitnya 1, dia komplikasi. Kok bisa begitu? Saya bilang tular bro, tular. Kok bisa? Seorang wanita muda sakit hati kenapa? Seorang wanita merebut ayahnya dari mamahnya. Ayahnya sampai diporotin habis, ayahnya sakit dan mati, meninggal. Dia kesal sama perempuan ini. Disebut nama perempuan ini, bisa muntah-muntah loh, saking keselnya. Aku gak bakal ampun itu perempuan 1. Zaman sekarang namanya pelakor. Dulu beda. Saya bilang ampun nih orang ini. Gak akan Pak, dia sudah hancur hidup saya. Hubungan sama papa saya hancur. Dan papa saya meninggal. Saya gak mau. Kalau kamu gak ngampun dia, kamu besar jadi pelakor. Bapak jangan ngomong ngatain saya dong. Saya gak ngatain kamu. Ini prinsip firman Tuhan. Saya bilang. Enggak Pak. 9 tahun berlalu. Hari ini dia lagi jadi pelakor. Hari ini. Lagi sedang nih. Belum kelar. Lagi. Masih ada orangnya. Kenapa? Dia benci sama pelakor. Ya bentar lagi neplok. Makanya kita harus membenci perbuatan bukan orangnya. Itu prinsipnya. Barak gak suka sama Yabin, ngelawan Yabin. Yabin human intelektual. Dia ngelawan Yabin, kok dia sendiri jadi penuh pertimbangan ya? Gak berasa dia. Saudara saya Tuhan, apa kisahnya? Kata Deborah marah sekali. Ayat yang ke-9. Deborah bilang begini sama Barak. 2, 3. Baik, aku hanya, sama-sama, 2, 3. Engkau, sebab Tuhan, ke tangan seorang perempuan, titik. Jadi begini, Sisera ngelawan
Barak bawa 20.000 orang. Sedangkan Sisera bawa, lebih banyak lagi. Hebat loh. Waktu perang sama Barak, itu Sisera habis semua tinggal satu. Tinggal dia sendiri. Mati semua. Dia lari, dikejar sama Barak. Jangan lari. Ya lari terus ya, percuma tuh. Oh maling, jangan lari ya. Maling suruh berhenti, gak akan berhenti. Dia lari terus. Dan Sisera ini punya yang namanya saudara perguruan. Namanya Heber, orang Keni. Jadi dia ingat, aku harus ngungsi di rumah orang Israel. Karena kalau aku ngungsi di rumah Israel, nggak ketahuan. Dia lari ke kemahnya Heber. Dia teriak, Suheng Heber, dia bilang. Kakak perguruan tuh, Suheng. Jadi, yang keluar istrinya Heber namanya Yael. Enso, mana Suheng? Kan gitu. Ini kalau Kopingho kan gitu. Enso kakak perempuan, ipar perempuan. Suheng kakak perguruan. Suti Sisera, kan Suti adik perguruan. Suheng lagi pergi ke City of Love. Belum pulang, ada doa di sana bareng Pak Gembala, Pak Tim. Aku dikejar sama Barak. Suti, masuk rumah saja. Sembunyi ya Enso ya, sembunyi. Sampai di rumah, aku lapar Enso. Anda baca firman Tuhan nanti. Ini beneran ini. Dikasih nasi padang. Nasi padang gurun toh, nasi padang gurun. Kasih susu, bukan susu, dadih, skim. Anda pasti bilang gini, apa enggak enak Pak? Lah kalau kita ya enak. Mereka enggak minum. Waduh, aku ngantuk ya Enso. Ya sudah tidur sini aja, enggak apa-apa. Nanti kalau ada yang nyari, aku bilang enggak ada. Wah, kamsian Enso. Ya tidur situ. Kasih selimut tidur. Begitu tidur, Yael bilang gini sama dayangnya. Dayang, ambilkan patok kemah dan palu. Itu lagi tidur, patok kemah taruh di sini. Di palu. Krak! Nembus. Beware women. Hati-hati sama perempuan. Kalau ngantem sekali masuk loh. Hati-hati makanya. Perempuan di sini diam-diam begini, ngamuk berat ya toh. Saling keprok langsung meninggal loh. Bisa sampai sini? Meninggal. Yang menang siapa? Yael. Kehormatan buat siapa? Buat Yael. Perempuan gak boleh terima kehormatan hari itu. Artinya apa? Harusnya punya saya Pak, jatah saya Pak, milik saya Pak. Tapi kok tiba-tiba pas saya mau ambil hilang Pak, koreksi dirimu. Saya punya kebiasaan gini, kalau itu jatah saya, Tuhan sudah bicara sama saya, itu punya saya. Pas saya mau ambil, pindah orang lain, yang saya anggap gak level. Yang saya anggap tidak pada hitungannya. Bayangkan, berkat kepemimpinan hakim jatuh ke tangan seorang perempuan. Gak level tuh itu. Hidup ini gampang aja. Kalau Anda melihat orang yang Anda anggap tidak level, bisa tiba-tiba naik lebih tinggi daripadamu. Koreksi diri. Itu yang mau Alkitab bilang sama kita. Jadi apa yang terjadi? Yang namanya Barak, itu namanya ada, kepahlawanannya ada, tindakannya ada, pemilihannya ada, pengurapannya ada. Sampai sekarang pas dicek namanya di hakim-hakim, gak ada nama Barak loh. Begitu langsung dari Deborah, pindah langsung Jerubbaal Gideon. Mana tuh Barak ya? Gak ada. Karena Barak tidak pernah mendapat pengurapan seorang sfat atau hakim. Karena dia orangnya poco-poco. Nyanyi, maju mundur. Hakim-hakim 5 ayat 2. Kok sepi ya Bapak Ibu? Halo? Oke. Ada yang bilang dalam hati, akukah itu ya Tuhan? Enggak tahu. Hakim-hakim 5 ayat 2. Karena pahlawan-pahlawan Israel siap berperang karena bangsa menawarkan diri dengan sukarela, pujilah Tuhan. Jadi orang tuh ikut Tuhan tuh harus sukarela. Untuk Anda sukarela ikut Tuhan, di mata Tuhan kau pahlawan, warrior. Ayat 9 bagus banget. Hatiku tertuju kepada panglima Israel. Mereka menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa-bangsa itu, pujilah Tuhan. Engkau yang sudah melayani Tuhan hari ini, kalau engkau masih mau melayani Tuhan dengan sukarela, pangkatmu sebenarnya panglima. Jadi yang hadir di sini yang sukarela namanya pahlawan, naik lagi namanya panglima. Saya kadang-kadang mikir, Anda sudah sering ke gereja, saya sering ke gereja. Kita sering berdoa. Kita sudah habiskan waktu dan dana dan tenaga dan daya untuk rumah Tuhan. Berasa gak sih Bapak Ibu? Engkau dan saya itu punya kuasa sebetulnya. Tapi gak pernah dipakai. Kita ini punya kuasa. Dipakai supaya apa? Kalau kita pernah pakai sekali berhasil, kita rasa besar hati kita. Dipakai Bapak Ibu. Engkau ini pahlawan dan para panglima Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Ayat 16. Ayat 15 dulu. 15-16. Juga para pemimpin suku Isakar itu Bani yang paling pintar di Israel.
profesor-profesor besar lahir dari suku ini. Menyertai Deborah seperti Isakar dan mereka Naftali, menyertai Barak, mereka menyusul dia menyerbu masuk tanah lembah, tapi pihak pasukan Ruben ada banyak pertimbangan. Ruben anak pertama dari Yakub dan penuh pertimbangan. Next. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Oh, kandang sudah kosong pakai seruling buat apa? Di pihak pasukan Ruben ada banyak pertimbangan. Saudara Tuhan, bagaimana cara kita ngelola pikiran kita hari-hari untuk melayani Tuhan? Urusan Tuhan itu harus cepat. Urusan dunia pikir 10 kali. Pengkhotbah 11 ayat 4. Firman Tuhan Pengkhotbah 11 ayat 4. Bagus sekali. Yuk kita lihat Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. 2, 3. Siapa senantiasa mengatakan angin, apa? Tidak akan menabur. Kalau memperhatikan awan tidak akan menuai. Menabur dan menuai itu adalah perkara rohani. Jangan banyak pertimbangan. Ikut Tuhan, nabur sama nuai itu gak boleh terlalu banyak pertimbangan. Sebuah contoh ya. Menabur tuh kalau banyak pertimbangan, bisa gak nabur lama-lama. Bapak Ibu kita kurang ruangan, karena ada anak sekolah minggu, anak youth yang harus pakai ruangan, kita butuh tempat lebih besar lagi. Oleh karena itu kita butuh membangun dan dananya sekitar 3 miliar. Ayo kita berdoa. Berapa kita mau tabur? Kita berdoa. Sambil mikir gini, Tuhan berapa ya? 10 juta. Wes, tapi kan gak bawa uang hari itu, ya dia tulis di kertas, janji iman. Bukan imani, iman. 10 juta. Itu kalau gak lunas cepet tuh, pasti berkurang. 10 juta. Loh, atasanku tadi gereja sebelah aku, dia aja nulis 10 juta, aku 10 juta. Masa aku lebih gede sama dia sama? Kan yang gak fair, gak cengli tuh. Masa 10 juta sih? Lebay kali, atau dibilang sombong gak enak lu. Udah 5 juta aja. Nah, dari 10 tuh jadi 5. 5 berapa minggu kemudian dia makan. Lawang batu pertama aja belum ditaruh kok, izin belum ada. Taruh 5 juta, izin gak keluar, kan kacau semua. Jadi nanti pas batu pertama jangan 5 juta, 2,5 dulu aja. Jadi begitu diurus keluar izin 2,5. Batu pertama 2,5 lagi, kan itu masuk akal. Itu jadi kelihatan pertumbuhannya. Kalau langsung 5 juta, gede begitu masuk, nanti yang megang duit bisa goyang imannya. Bener gak? Logis. Udah, jadi dari 10 tinggal 2,5. Begitu 2,5. Nah ini ngecat juga belum, semen belum beli, batu, sertuk pasir batu belum ada. Kita juga belum hubungi orang-orang dekorasi, gimana masa langsung. Enaknya gini loh, jadi kalau accounting tuh belajar gini, kalau ada manfaat sama pengeluaran expenses itu harus matching. Jadi kalau 2,5 itu 2,5 juta tuh 500 gitu bagi 5. Jadi pas begitu disumbang, begitu pas topping off, lah langsung selesai sumbangannya. Jadi bisa pas. Dari 10 juta tinggal 500 ribu. Terakhir ada gempa di Palu. Kita butuh dana sembako. Mana lebih penting? Gereja sama sembako? Sembako lebih penting. Udah sembako dulu. Dari 10 juta, entek. No. Pertimbangannya banyak. Ikut Tuhan jangan banyak pertimbangan. Nikah tuh pertimbangan. Buka bisnis pertimbangan. Banteng setir bisnis pertimbangan. Beli saham itu pertimbangan. Jual saham pertimbangan. Ikut Tuhan jangan penuh pertimbangan. Kenapa yang namanya Alkitab berkata, Hawa digoda seekor ular, kenapa gak kelinci? Alkitab, semua yang dipakai di Alkitab ada sebuah simbolik besar. Karena ular adalah bagian dari reptil, reptil adalah cold-blooded animal. Binatang berdarah dingin dan tipe berdarah dingin adalah cepat di depan and lambat di belakang. Ular bisa begini. Buaya kalau ngambil yang namanya sapi, tidak pernah bisa cepat. Beda sama kita anjing, singa itu adalah warm blooded atau hot blooded. Makanya manusia bisa lari maraton 42,195 km. Kenapa? Karena kita berdarah panas. Makanya gak pernah ada maraton ular, gak pernah ada. Gitu. Nah, jadi cara menghadapi binatang seperti itu harus jelas. Contoh, dikejar badak bagaimana cara larinya? Harus siksa. Bapak pernah? Enggak pernah, ini teori. Bukan pengalaman. Saya gak ada hubungan sama badak, saya baik-baik sama badak, baik-baik aja. Air culanya pun saya minum tiap minggu, kan gak ada hubungannya. Jadi kalau ketemu badak harus siksa. Kenapa? Karena badak gak bisa siksa. Nomor 2, dikejar anjing, ini saya pernah. Jangan lari, kenapa? Darah panas. Sama-sama kenceng larinya. Tulang punggung dia lebih lentur. Ngapain lari? Jongkok ambil batu. Anjing berhenti takut, kita juga takut, sama-sama takut. Draw, seri. 3,
Dikejar citah macan kumbang, saran saya nyembah Tuhan. Mau kemana lari? Pohon dia bisa, danau dia bisa, berenang dia jago, lari lebih kencang dia. Nyembah Tuhan, siapa tahu Tuhan berkenan sama kita, diselamatkan kita dari citah. Tapi kalau Anda ketemu sama yang namanya binatang berdarah dingin, Anda cukup lari. Begitu Anda lari, selesai semuanya. Makanya ikut Tuhan harus cepat. Ikut Tuhan lama-lama, dosanya banyak. Sudah baptis Pak? Sudah. Sudah bertobat? Sudah. Baptis ya Pak ya? Nanti dulu Pak. Cek air dulu. Water test. Minggu depan Pak. Lah, ikut Tuhan maju mundur pasti akan jatuh. Kenapa? Karena ikut Tuhan tidak boleh lambat-lambat. Urusan Tuhan harus cepat, urusan manusia harus menimbang. Matius 22:37. Matius 22 ayat 37. Firman Tuhan bilang begini. Bagus banget nih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap apa? Akal budi. Jadi akal budi itu harus mengasihi Tuhan. Semua keputusan kita kalau dasar kasih Tuhan, saya jamin gak bakal bisa digoyang manusia. Tapi dasar harus mengasihi Tuhan loh ya. Bukan keuntungan diri sendiri. Jadi cara berpikir yang benar. Pertama, ikut Tuhan cepat, urusan manusia menimbang berkali-kali. Yang nomor 2, kalau Anda mengambil keputusan harus mengasihi, akal budi harus mengasihi Tuhan. Rom 7:25. Rom 7:25. Bagus sekali. 2-3. Syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Next. Jadi apa? Akal budi yang pertama harus mengasihi Tuhan, yang kedua melayani hukum Tuhan. Kalau kita melayani hukum Tuhan, maka itu artinya kita mau tunduk, mau taat sama hukum Tuhan. Model seperti ini, keputusan diambil, saya mau beritahu, tidak pernah ada manusia manapun bisa ganti. Kan kita sering tuh, Pak, dijanjiin Pak, lewat proyek Pak, pas hari H Pak, dikasih ke orang lain Pak, gimana ini? Gak adil Pak. Koreksi diri harusnya. Kok bisa diputer? Jadi waktu ambil keputusan harus mengasihi Tuhan dan melayani hukum Tuhan. Dan mengambil keputusan dengan cepat. Sampai di sini bisa Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Kita banyak belajar hal hari ini soal pengampunan. Belajar mengenai supaya tidak banyak pertimbangan. Hidup banyak pertimbangan gak akan pernah maju. Orang yang ragu-ragu, maju mundur. Gak akan pernah jadi. Soalnya Tuhan, Barak tercoret namanya. Dari 3 orang. Yang pertama tercoret adalah Barak. Dia gak pernah jadi hakim seumur hidupnya. Sayang sekali. Dari Deborah langsung pindah kepada Gideon. Pak, yang nomor 2, nomor 3 siapa? Nanti, tahun depan kita bahas. Kita bangkit berdiri. Pulang jam segini Bapak Ibu, pulang. Kelamaan sudah, ayo.